Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safira Rahma Prilia Putri dari kelas 12 MIPA 1 akan menjelaskan mengenai materi tentang jalan cepat atau race walking. Sejarah singkatnya nih ya. Adanya lomba jalan cepat ini dimulai dari sekitar abad ke-17 dan ke-18. Nah, masa itu para pejalan atau disebutnya dengan footman akan berlari nih atau berjalan di samping dengan pelatih mereka. Para bangsawan pada masa tersebut akan bertaruh siapa di antara mereka yang bisa memenangi perlombaan. Akhirnya jalan cepat itu menjadi aktivitas profesional yang semakin populer di abad setelahnya, yaitu di abad ke-19. Nah, jalan cepat ini akhirnya diperlombakan pertama oleh putra dengan jarak 20 km di tahun 1956. Selanjutnya disusul juga oleh perlombaan jalan cepat oleh putri yang hanya kisaran dengan jarak 10 km, yaitu setengahnya dari putra. Tapi putri ini di tahun 1992 akhirnya jarak tersebut ditambah menjadi setara dengan laki-laki, yaitu 20 km nih. Itu di tahun 2000. Terus kalau kita udah tahu sejarahnya gimana, lanjut ke pengertian dari jalan cepatnya sendiri itu apa. Kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, jalan cepat atau yang disebut dengan race walking adalah salah satu olahraga atletik juga untuk apa ya? Dengan cara melangkah cepat ke depan, tapi kaki tak pernah putus dari menyentuh tanah. Dalam perlombaan jalan cepat ini ada jarak-jarak tertentunya, yaitu 5, 10, 20, atau 50 km. Sebagian telapak kakinya harus selalu menyentuh tanah, jadi tidak boleh melayang atau nanti disebutnya sebagai lari. Kalau tadi kita nih udah tahu sejarahnya, udah tahu pengertiannya, lanjut ke terus tujuan kita melakukan jalan cepat ini apa? Emang ada manfaatnya? Tentu aja ada. Kalau menurut Balance Your Hormones, Balance Your Life di tahun 2012 itu yang dikemukakan oleh Claudia Welch, kalau menurut dia nih, kalau kita melakukan jalan cepat 5 jam seminggu aja, itu dapat menurunkan resiko kita terkena serangan jantung sebesar 40 sampai 50%. Nah, selanjutnya ada manfaat-manfaat lainnya nih, yaitu menurunkan berat badan, terus memperbaiki kesehatan jantung, menurunkan tekanan darah, dan juga kadar gula darah yang ada di dalam tubuh kita. Selanjutnya, kalau kita melakukan jalan cepat ini, ada 5 teknik nih. Yang pertama, teknik permulaan atau teknik start. Nah, permulaan ini diawali dengan sikap start berdiri dan menunggu aba-aba bersedia. Nah, kalau udah ada kata bersedia, semua peserta harus menempatkan kakinya di belakang garis start, yaitu kaki kiri di belakang garis start, sedangkan kaki kanan itu di samping depan kaki kiri. Dengan badan agak condong ke depan dan kedua lengan kita rileks di samping pinggang. Selanjutnya, kalau kita mendengar aba-aba, ya. Nah, peserta segera melangkah ke depan dengan gerakan jalan cepat. Selanjutnya, masuk ke teknik kedua. Teknik kedua itu teknik langkah, yaitu tumit terlebih dahulu harus menyentuh tanah bersamaan dengan mengangkatnya. Jadi misalnya, kita ngangkat kaki kanan, nah secara bersamaan tumit harus sampai di tanah, yaitu tumit kaki kiri. Nah, selanjutnya, ujung kaki tumpu lepas dari tanah secara bergantian ayunkan kaki, sehingga salah satu kaki ini tidak ada yang melayang. Oke, selanjutnya masuk ke teknik ketiga. Teknik ketiga itu adalah teknik badan. Gimana sih posisi badannya?
Yang pertama, kita harus condong ke depan seperti yang sudah saya utarakan sebelumnya. Nah, kenapa sih kita harus condong? Itu bisa menghasilkan gerakan yang lebih cepat. Condongnya mulai dari bagian kepala, dada, pinggang, sampai ke tungkai bawah. Selanjutnya, teknik keempat. Teknik keempat itu teknik lengan. Kita harus menekuk siku sebesar 90 derajat. Saat mengayun, lengan kiri ke depan, pastikan sambil mengangkat paha sebelah kaki kanan, sebelah kanan. Nah, koordinasikan keduanya hingga membentuk gerakan ayunan. Jadi bergantian. Selanjutnya masuk ke teknik kelima. Teknik apa sih nih yang kelima? Yaitu teknik akhir atau finish. Nah, peserta yang sudah melewati garis finish dianggap sudah selesai dalam perlombaan. Kalau yang saya tahu sejauh ini, kalau di jalan cepat atau di perlombaan jalan cepat ini tidak ada gerakan khusus kalau kita mau masuk ke garis finish. Hanya saja kecepatannya bisa ditambah dan badan sedikit dibungkukkan lagi. Selanjutnya, kalau kita tadi udah tahu tekniknya, ada 4 fase dalam jalan cepat, yaitu, bacot lu sama teman-teman lu ya. Selanjutnya, kalau kita udah tahu kelima tekniknya, selanjutnya ada 4 fase nih, yaitu fase tumpuan, fase tarikan, fase relaksasi, dan juga fase dorongan. Oke, itu keempat ini. Selanjutnya, misal kita melakukan perlombaan. Ada serangkaian aturan yang harus kita patuhi. Tentu aja dong. Yang pertama, pada saat melangkah, salah satu kaki harus selalu kontak dengan tanah. Tidak boleh melayang, karena kalau melayang itu disebutnya dengan berlari. Selanjutnya, kalau misalkan terjadi pelanggaran, maka akan didiskualifikasi. Nah, kenapa sih bisa didiskualifikasi itu? Karena kita itu gagal atau tidak memenuhi definisi dari jalan cepat itu sendiri saat perlombaan itu berlangsung. Yang kedua, kita melakukan pelanggaran pada saat perlombaan. Nah, pada perlombaan jalan cepat yang dilaksanakan di trek atau di lintasan, itu peserta yang terkena didiskualifikasi itu harus meninggalkan lintasannya. Kalau misalkan jalan cepat yang diselenggarakan di jalan raya, itu harus mencopot nomor dada dan meninggalkan perlombaannya. Nah, biasanya pada perlombaan itu, para peserta nggak langsung didiskualifikasi, tapi para peserta diingatkan dulu sebanyak 1 kali. Bila berbuat lagi, maka akan langsung didiskualifikasi. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.